Halo teman-teman semua para aksi demonstran. Jadi di sini aku mau mengajak kalian semua buat lebih tenang. Aku tuh sayang banget sama kalian. Jadi waktu aku ngelihat berita ada demonstran ditangkap, digiring, bla bla bla, itu tuh aku sebenarnya kasihan banget. Dan aku ngajak kita semua sebagai mahasiswa kalau ada perubahan peraturan, ini kan karena lagi omnibus law ya. Kalau ada omnibus law, tolong diamati dulu baik-baik. Pasti itu semua hal ada pro kontranya, ada plus minusnya, dan kita sebagai mahasiswa itu seharusnya melakukan riset kecil-kecilan, melakukan penelitian, melakukan publikasi, itu malah lebih bagus lagi. Dan yang namanya program baru disahkan jangan langsung diributkan. Yang namanya tindakan itu tuh kan masuk ke dalam pengambilan keputusan ya. Yang namanya tindakan pengambilan keputusan itu pasti ada evaluasi kerja. Dan di sini kalian yang baru tenang. Jadi ketika itu baru diputuskan, itu kalian tenang aja, nggak usah langsung gini gitu. Ayo demo itu nggak bener tuh. Bukan kayak gitu caranya. Kenapa aku bilang kayak gini? Coba kalian bayangin, simpelnya aja kalian sama pasangan atau sama teman aja bisa kena masalah. Apalagi ngurusin negara yang ngurusin orang banyak gini. Bahkan kalian kalau punya 1 juta pendemo itu nggak bisa mewakili 250 juta penduduk Indonesia cuy. Jadi kamu sabar aja, lihat dulu jalannya gimana. Kalau ngerasa nggak beres baru. Karena kalau kamu nggak mau melihatnya dari sisi positif, cuma dari negatifnya, apalagi ikut-ikutan orang, bam, dan kekerasan. Belum ini di pandemi ini, aku memang nggak bilang aku sendiri menjaga protokol yang kuat banget terus nggak keluar-keluar, nggak, aku tetap keluar-keluar, tapi setidaknya nggak parah lah. Kalau ngeliat sampai demo tuh kasihan. Banyak loh negara-negara lain yang lebih tenang, lebih antem gitu, lebih anteng lah istilahnya, tenang gitu. Jadi nggak usah keburu-buru, kita tunggu dulu, kita lihat hasilnya, nanti revisinya gimana. Terus kalau ternyata setelah sekian waktu usaha kita riset, usaha kita menulis, usaha kita memberi saran nggak didengarkan pemerintah, itu baru bisa kalian demo. Karena yang namanya pendapat itu pasti ada perbedaan. Apalagi Indonesia negara sebesar ini loh, 2 juta suara doang orang misal nggak terima ini kan juga itu. Bahkan dulu masa Prabowo dan Jokowi itu pendukungnya sama-sama berapa sekian juta tuh. Cuma dengan salah satu kalah kalian demo kan nggak menghasilkan apa-apa. Jadi lebih baik kita melakukan tugas kita sebagai mahasiswa semaksimal mungkin, meminimalisir dampak-dampak buruk. Karena demonstrasi itu kalau terlalu cepat itu menurut saya bukannya efektif, malah merugikan diri sendiri ya. Bensin, fisik kena, apa-apa kena, negara namanya juga makin tidak dipercayai di tingkat internasional, apalagi di bidang perekonomian dan investasi. Jadi ayolah kita jadi orang yang tenang. Oke, kita boleh demo, tapi tunggulah, jangan keburu-buru. Kita bisa lihat dulu sebulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan ke depan, atau perlu setengah, atau 6 bulan. Kita lihat mana sih dari omnibus law ini yang efeknya bener-bener parah. Karena undang-undang sebelumnya pun nggak bisa bener-bener diterapin karena setiap perusahaan pun beda kan. Dari data BPS misal 48% perusahaan membayar gaji di bawah UMP, yaitu keadaan kita tuh meringankan. Tapi ya usaha perusahaan yang udah gede-gede ya bukan berarti gajinya sesuai itu kan, bukan berarti jam kerjanya sesuai itu kan. Buktinya undang-undang sebelumnya aja misal UMP 2 juta tetap ada kan kerjaannya gajinya 10 juta. Ya sama, kita tuh cuma memudahkan standar bawahnya biar lebih mudah. Tapi perusahaan-perusahaan gede, usaha-usaha besar ya tetap kayak biasa, orang emang kerjanya cuma butuh gitu doang. Perusahaan-perusahaan gede. Jadi ayo ya teman-teman, kita lebih damai lagi, kita lebih jaga diri sendiri, dan aku sayang kalian semua. Dadah.